Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahaning Nalar. Kali ini saya mau membicarakan satu hal yang membuat banyak supporter sepak bola Indonesia marah, yaitu komentar pengamat politik Rocky Gerung terhadap proyek naturalisasi di pemain timnas Indonesia. Sejauh mana sih sebetulnya pendapat Rocky Gerung ini menyakiti para supporter ya? Apakah pendapatnya dapat kita terima atau kita tolak? Rocky Gerung belakangan ini viral lagi ya, tetapi bukan karena dia mau tawuran dengan Sylvester Jilid 2 ya, enggak. Atau seperti kesukaannya mengkritik Presiden Jokowi, enggak juga. Tetapi kali ini mengkritik timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi Indonesia dari Belanda. Menurut Rocky Gerung, banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini tidak lantas membuat dia bangga ya, meskipun di waktu-waktu terakhir ini prestasi timnas Indonesia terbilang mentereng gitu ya. Misalnya di antaranya kalau boleh saya sebut ya, ada lolos Piala Asia, kemudian lolos round 3 Piala Dunia 2026 nanti ya. Di tengah tim-tim Asia Tenggara yang gagal semua ya. Bahkan dalam 2 kali pertandingan terakhir menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia belum kalah sama sekali. Ya walaupun mungkin mainnya tidak terlalu bagus ya menghadapi tim-tim besar itu. Pada Piala Asia U23 belum lama ini timnas Indonesia masuk 4 besar dan bahkan nyaris lolos ke Olimpiade Paris di Perancis. Kemudian ini juga bagus ya. Secara peringkat FIFA timnas Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Yang dulunya di peringkat 174 di awal Sintayong itu melatih timnas Indonesia, lalu kemudian 3 tahun berikutnya yaitu hari ini, timnas Indonesia sudah duduk di 129 peringkat FIFA. Pencapaian ini menurut supporter timnas Indonesia luar biasa, meskipun ya belum pernah juara sekalipun. Euforia terjadi di mana-mana, pujian yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Kita bisa lihat misalnya kemarin di GBK ketika timnas Indonesia melawan Australia, supporter timnas Indonesia betul-betul luar biasa. Tetapi itu semua bagi pengamat politik Rocky Gerung tak punya arti. Di tengah kegembiraan yang luar biasa ini, Rocky Gerung malah mengkritik. Ya. Kata dia, ada penipuan pada sensasi kegembiraan para supporter melalui naturalisasi. Karena pencapaian timnas Indonesia itu bukan oleh pemain lokal, ya, tetapi sebagian besar dicapai oleh pemain keturunan. Ini satu hal yang kurang mengenakan kira-kira. Bagi Rocky Gerung, naturalisasi itu tidak fit dan proper dengan prinsip patriotisme. Naturalisasi tidak menggambarkan sikap patriotisme terhadap bangsa ini, sekalipun pemain yang dinaturalisasi itu masih merupakan keturunan orang Indonesia. Yang benar bagi Rocky Gerung itu adalah pemain timnas itu harus datang dari bibit-bibit muda, ya, pemain lokal semua kira-kira, bukan orang luar. Maka berarti naturalisasi itu sebatas pembenaran kira-kira untuk tidak mengembangkan bibit pemain lokal Indonesia. Wah, ini tuduhan yang serius ya. Bahkan kata Rocky Gerung, lebih baik timnas Indonesia ini sering kalah gitu ya. Tetapi dengan menggunakan pemain lokal semua, ketimbang menang, namun pemain yang digunakan itu adalah pemain naturalisasi. Menang dengan pemain naturalisasi itu, kata Rocky Gerung, ya menang yang sifatnya pinjaman, bukan kemenangan sejati. Pemain naturalisasi adalah pinjaman luar negeri. Seperti Presiden Jokowi yang suka ngutang ke luar negeri, kata dia. Ini sindiran pedas ya. Sebetulnya konteks kritik Rocky Gerung ini adalah pada Presiden Jokowi ya, yang pada saat timnas melawan Australia belum lama ini turun ke lapangan lalu kemudian menyalami beberapa pemain, salah satunya Martin Paes itu termasuk tim ofisial. Lalu dikritik oleh Rocky Gerung sekaligus mengkritik timnas Indonesianya. Ini tampaknya apapun yang bersentuhan dengan Jokowi ini salah semua di mata Rocky Gerung ya. Jokowi duduk di kursi tribun, maka kursi pun akan dikritik oleh Rocky Gerung nih. Karena tidak seharusnya kursi ada di situ, kira-kira ya. Dan kenapa pula kursi ini mau diduduki oleh Jokowi? Anjir, kata anak sekarang ya. Maka sontak saja Rocky Gerung jadi bulan-bulanan supporter di media sosial. Masyarakat Indonesia ini satu-satunya kebahagiaannya saat ini adalah karena timnas Indonesia punya penampilan lebih baik daripada sebelumnya. Selebihnya sudah tidak punya lagi kebahagiaan itu ya. Kenapa? Ya politik kacau, pekerjaan nggak ada, mau kuliah mahal,
gaji kerja nggak naik-naik, mau jadi ojol potongan pendapatannya dari perusahaan nggak karu-karuan ya. Hukumnya juga hancur, koruptor hidup lebih terhormat ya. Terus apalagi nih yang membuat rakyat ini senang selain kemudian mereka nonton sepak bola, lalu kemudian timnas itu menang, itu mungkin satu-satunya kebahagiaan yang mereka punya. Tapi kalau ini dikritik kemudian kayaknya nggak ada lagi tuh. Tentu saja kritik Rocky Gerung ini perlu ada yang didengarkan soal adanya pembibitan dan melahirkan pemain-pemain muda lokal yang berbakat misalnya. Pernyataan ini bukan hanya benar sekarang, tetapi sejak zaman kuno ya memang harus begitu seharusnya. Persoalannya bagaimana melakukannya. Jepang misalnya menciptakan kartun Kapten Tsubasa untuk menstimulasi anak-anak muda di Jepang agar suka bermain bola sejak usia sangat dini. Beberapa negara di Eropa atau beberapa negara yang sepak bolanya maju mungkin melakukan pendekatan-pendekatan yang khas dan berbeda. Kalau di Indonesia ada juga sepertinya, yaitu tendangan si madun ya. Tapi hasilnya berbeda, ini anehnya. Kalau di Jepang itu film kartunnya bisa melahirkan pemain timnas di lapangan. Kalau tendangan si madun malah sebaliknya. Justru pemain timnas yang bermain di si madun. Jadi bukan pemain timnas yang lahir, tetapi justru pemain timnas yang jadi pemain sinetron. Repot juga ini. Terus tidak fit dan proper dengan patriotisme. Apa sih maksudnya patriotisme dalam hal ini? Kalau patriotisme ini dimaknai sebagai keberanian dan ketekatan diri untuk membela bangsa dalam kondisi apapun, bahkan rela mengorbankan banyak hal demi bangsa ini, ya berarti kita diajari oleh para pemain naturalisasi ini tentang patriotisme. Mengapa demikian? Bayangkan, mereka ini belajar sepak bola bukan di Indonesia loh ya. Mereka bersusah payah sendiri sejak kecil untuk berlatih. Biaya sekolah mereka dikeluarkan sendiri untuk belajar di beberapa tempat. Bahkan mungkin mereka juga dapat dana dari negaranya di sana. Tetapi kemudian mereka mau membela timnas Indonesia itu loh. Hanya gara-gara mereka punya darah Indonesia. Saya kira ini sikap patriotisme. Kemudian mereka ini juga bukan pemain yang tak punya masa depan ya, bukan pemain abal-abal. Mereka ini usianya masih muda-muda sekali, ada 21 tahun, ada 24 tahun. Tetapi mereka kemudian mau memilih Indonesia itu loh. Sesuatu yang menurut saya ya penting ya, dan perlu kita apresiasi di tengah kondisi timnas Indonesia yang begini-begini saja dari dulu. Di Indonesia, orang sudah makan di Indonesia, digaji oleh negara, digaji oleh rakyat. Uang rakyat malah dikorupsi juga. Apakah ini patriotisme? Jadi susah juga ya. Menurut saya ya tidak boleh begitu juga ya mengkritiknya. Karena itu banyak yang menganggap Rocky Gerung ini terlalu menyeret sepak bola ke dalam arena politik. Jadi wajar kalau kemudian pengamat politik yang satu ini diserang habis-habisan. Kata sekarang itu dirujak oleh netizen. Jangankan Rocky Gerung, segelas pengamat bola Tommy Welly atau Bung Toel dihajar habis-habisan oleh netizen. Hanya gara-gara sering mengkritik timnas dan Sintayong. Jangan salah Bung Rocky ya, supporter sepak bola itu garis keras loh ya. Antar supporter mereka bisa rela mati untuk tawuran demi tim yang mereka banggakan. Tentu kita tahu Jackmania, kita tahu Bobotoh, ada Bonek, ada Aremania dan seterusnya. Sudah tidak terhitung tuh korban di antara mereka. Jadi kalau supporter ini menyerang Bung Rocky, ya siap-siap saja. Karena sudah membakar daun ya di tengah meranggasnya orang-orang atau perasaan orang tentang kondisi yang tidak menentu ini. Tetapi terus terang, walaupun saya bukan pengamat bola, tetapi saya pecinta bola, saya kira beberapa tahun terakhir ini ada perbaikan lah ya di persepak bola Indonesia. Saya melihat di kampung-kampung itu sudah banyak orang tua yang ya mereka datang mengantarkan anaknya sekolah sepak bola di lapangan-lapangan tertentu. Ini yang jarang sekali saya temukan di 10 tahun yang lalu gitu kan. Dari sisi liga juga sepertinya sudah mulai membaik, sudah diusahakan penggunaan teknologi VAR untuk membantu wasit. Karena selama ini kualitas wasit selalu dikeluhkan oleh tim dan pemain. Bahkan yang terakhir di laga Sulteng versus Aceh di PON ya tahun 2024 ini, wasitnya jadi korban. Dihajar habis-habisan seperti laga MMA. Tumbang tuh wasit di lapangan. Sekilas memang pemain tanpa salah total dalam kasus pemukulan ini. Tetapi setelah muncul beberapa video pertandingan itu, ternyata banyak sekali keputusan kontroversial yang dihasilkan oleh wasit tersebut. Sehingga salah satu pemain Sulteng yang ternyata
juga pemain Liga 2, usianya masih 19 tahun loh ya. Tak kuasa menahan emosinya. Maka terjadilah peristiwa yang sangat disayangkan dan disebut memalukan ya dalam sepak bola Indonesia. Tentu untuk memperbaiki ini semua menurut saya butuh cara. Tidak cukup dengan hanya kritik bahwa naturalisasi itu tidak fit dan proper dengan patriotisme. Tetapi perlu pembinaan yang berjenjang dalam satu langkah-langkah konkret. Jadi tidak bisa kita serta-merta berharap ya pemain lokal Indonesia ini seperti pemain di film Shaolin Soccer tanpa melalui tahapan yang panjang ya. Sekali tendang bolanya keluar api gitu ya, gawangnya copot, kiper lawan tumbang, ya nggak bisa begitu ya, itu khayalan gitu. Namun demikian kita juga perlu mempertimbangkan kritik Rocky Gerung ini dari sisi bahwa naturalisasi itu solusi sementara. Saya agak setuju pada poin ini. Kan tidak mungkin juga saya kira PSSI setiap periode melakukan naturalisasi besar-besaran untuk pemain timnas Indonesia yang rata-rata berasal dari Belanda ya kan. Bisa terjajah juga tuh nanti Belanda itu kan, kehabisan pemain. Walaupun dari dulu sudah ada naturalisasi sebetulnya. Misalnya kita mengenal nama Irfan Bahdim, Christian Gonzalez, Rafael Maitimo, Greg Nokolo, Stefano Lipali dan seterusnya. Tetapi memang kali ini PSSI memulangkan pemain keturunan itu dalam jumlah yang agak besar-besaran. Ya ini ada sisi baik dan sisi buruknya sih. Harapan baiknya itu kan sebetulnya begini, pemain-pemain keturunan ini bisa menjadi inspirator ya, memberi inspirasi bagi pemain-pemain lokal yang kadang mainnya sangat kampungan begitu ya. Ya agar mereka juga belajar bagaimana bermain yang benar, membangun mentalitas, teknik bermain dan seterusnya. Kemudian naturalisasi ini bisa diharapkan melahirkan euforia sepak bola sehingga banyak anak-anak dan orang tua yang termotivasi untuk berlatih sepak bola dengan lebih giat lagi. Karena ingin memberikan yang terbaik bagi persepak bola Indonesia. Ya mungkin saja dari sini kaderisasi sepak bola itu terus lahir. Harapannya PSSI juga terus memperbaiki diri. Kita butuh lebih banyak lapangan sepak bola di daerah-daerah sebetulnya. Tetapi kan selama ini yang banyak di daerah-daerah justru yang lahir koruptor dan proyek-proyek mangkrak. Ini yang nggak bisa membuat sepak bola ini susah berkembang. Jadi menyikapi kritik Rocky Gerung mungkin tidak salah semua, tetapi juga tidak benar semua. Yang pasti momentumnya kurang tepat saya kira. Di tengah panasnya kontestasi pilkada, sementara para supporter ini sedang larut dalam keriaan karena timnas dianggap berprestasi. Ya, semoga kita semua bisa belajar dari keriuhan ini, baik sebagai netizen, sebagai supporter, maupun sebagai pemain sepak bola itu sendiri.